Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Nakes Bisa. Nah, kali ini aku akan membahas tentang manajemen puskesmas. Jadi, berdasarkan field report yang sudah mulai muncul, ada banyak juga loh soal-soal tentang manajemen puskesmas yang keluar. Nah, seperti apa nih terkait dengan manajemen puskesmas itu? Kita mulai ya. Nah, aku mengingatkan kembali kalau Nakes Bisa adalah wadah untuk tenaga kesehatan dan tenaga medis, yaitu teman-teman semua untuk mengembangkan diri tidak hanya di bidang kesehatan, tapi juga soft skill lainnya. So, nantikan terus video-video dari Nakes Bisa yang akan bisa ningkatin skill kamu. Nah, manajemen Fashionkes. Untuk saat ini, manajemen Fashionkes masuk ke dalam tata kelola bidang kesehatan ya, teman-teman. Jadi, pastikan teman-teman mempelajari tentang puskesmas, tentang rumah sakit, dan juga tata kelola terkait dengan sumber daya kesehatan. Nah, kamu sudah hafal belum sumber daya kesehatan ada berapa? Salah satunya adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi, kalau kamu mau belajar tentang tata kelola, belajar tentang manajemen terkait dengan sumber daya kesehatan. Oke, kita lanjutkan ya. Manajemen Puskesmas. Nah, kalau berdasarkan Permenkes 44 tahun 2016, sejauh ini belum ada Permenkes yang terbarunya lagi ya, teman-teman. Jadi, manajemen Puskesmas masih mengikuti Permenkes ini. Berdasarkan Permenkes ini, manajemen Puskesmas itu terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap penggerakan dan pelaksanaan atau P2, dan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja atau P3. Nah, yang pertama, dari tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini terbagi menjadi dua, yaitu penyusunan rencana 5 tahunan dan penyusunan rencana tahunan. Untuk penyusunan rencana 5 tahunan, dilakukan melalui persiapan, analisis situasi, perumusan masalah, penyusunan rencana 5 tahunan. Dan untuk rencana tahunan, persiapan, analisis situasi, perumusan masalah, penyusunan RUK atau rencana usulan kegiatan, dan penyusunan RPK atau rencana pelaksanaan kegiatan. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar sini ada yang disebut dengan siklus manajemen puskesmas. Jadi, siklus manajemen puskesmas ini adalah siklus yang akan terus berjalan, teman-teman. Di sini ada 3 rentang waktu, yaitu tahun 2015, 2016, dan juga 2017. Nah, ini aku permisalan dengan berdasarkan contoh ini ya, teman-teman. Jadi, ibaratkan sekarang itu sedang tahun 2015. Nah, di 2015 akhir ini, apa yang sudah seharusnya puskesmas lakukan? Yang pertama, evaluasi tahun 2015. Jadi, sudah di akhir tahun di bulan Desember ini, sudah waktunya melakukan evaluasi capaian-capaian program puskesmas. Lalu ada juga akhir dari rencana usulan kegiatan 2016. Nah, jadi karena sudah akhir tahun dan sudah mau menjelang tahun 2016, maka rencana usulan kegiatan ini harusnya sudah selesai, teman-teman. Sebelum dibuat RPK, itu harus dibuat dulu RUK. Nah, RUK ini dibuat H-2 tahun. Kalau misalnya sekarang tahun 2015, maka untuk RPK tahun 2006, RUK 2016, maka RUK ini sudah dimulai dibentuk sejak akhir tahun 2014 gitu, atau dari awal tahun 2014. Nah, persiapan RPK tahun 2016. Karena RUK 2016 itu sudah difiksasi dari tahun 2015. Nah, selanjutnya langsung dibuatkan oleh puskesmas RPK-nya, yaitu rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2016-nya. Nah, RPK ini sudah dipersiapkan sehingga akhir tahun 2015 ini gitu. Jadi sepanjang 2015, RPK atau rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2016 itu sudah mulai dipersiapkan dan harus sudah rampung di akhir 2015 karena akan dilaksanakan di 2016 gitu. Nah, di akhir 2015 ini awal RUK 2017. Jadi RUK itu dibentuk H-2 tahun. Sedangkan kalau RPK dibentuk
1 tahun. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kita sudah membahas 1 nih 2015. Selanjutnya mulailah masuk ke bulan Januari 2016. Januari, Februari hingga bulan Desember setiap bulannya dilaksanakan yang namanya Lokakarya Mini Bulanan atau Lokmin. Lokmin pertama dilaksanakan pada bulan Januari, kemudian Lokmin bulanan rutin dilaksanakan mulai Februari hingga bulan Desember. Nah, di antara 3 kali Lokmin, yaitu per trimester ya, per tribulanan, dilaksanakan 1 Lokakarya Mini tribulanan lintas sektor di tengah-tengah Lokmin ini nih. Jadi pada kuartal pertama Januari sampai Maret dilaksanakan 1 kali Lokakarya Mini tribulanan dan seterusnya seperti itu. Jadi total Lokakarya Mini bulanan dan juga tribulanan itu ada 16 kali ya dilaksanakan oleh Puskesmas setiap tahunnya. Nah, untuk Lokakarya Mini bulanan yang pertama, yaitu bulan Januari, itu dilakukan bersamaan dengan Musrenbangdes atau Musyawarah Pembangunan Desa atau Kelurahan gitu. Jadi bulan Januari ini Puskesmas akan mengevaluasi lebih lanjut tentang capaian program di tahun 2015. Kemudian ada penggalangan tim karena di awal tahun maka sudah dimulailah penggalangan tim untuk setahun ke depannya kayak gitu. Kemudian di tribulanan lintas sektor ini akan mengundang berbagai lintas sektor termasuk camat, lurah, dari MUI, dari kepolisian, dari Dandim dan lainnya untuk membahas terkait dengan isu-isu di bidang kesehatan di wilayah kerja Puskesmas itu gitu. Nah, untuk siklus ini disebut dengan siklus perencanaan. Kemudian nanti pada saat penggerakan dan pelaksanaan itu melalui Lokakarya Mini bulanan dan tribulanan. Lalu ada pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Kita lanjutkan ya. Nah, tadi dari perencanaan yang sudah dibentuk oleh Puskesmas melalui analisa situasi, melalui persiapan, melalui survei mawas diri juga, ada yang disebut survei mawas diri, nanti teman-teman bisa cek juga di Permenkes ini. Dibentuklah rencana 5 tahunan Puskesmas. Nah, ini adalah bentuk struktur tabel dari rencana 5 tahunan Puskesmas. Ada upaya kesehatan, kemudian dari masing-masing upaya kesehatan ini ada tujuan yang dilakukan dan ada indikator kinerja upaya kesehatannya. Setelah itu ditentukanlah target selama 5 tahun ke depan dan rincian kegiatannya dengan melakukan apa saja gitu. Nah, sebelum sampai pada tabel ini, pada persiapan itu analisis situasi yaitu mengumpulkan data-data terkait dengan masalah-masalah kesehatan yang ada di Puskesmas atau yang ada di masyarakat. Nah, data-data itu diambil dari mana? Diambil dari masyarakat melalui survei mawas diri, kemudian diambil juga dari rekam medik, diambil dari data kasus bulanan, seperti itu. Nah, yang akhirnya nanti akan ditentukanlah masalah mana yang indikator capaian itu paling rendah. Misalnya dari penilaian kinerja Puskesmas itu ada 5 indikator nih yang paling rendah capaiannya dari target yang seharusnya. Nah, untuk menentukan mana yang paling tepat atau yang menjadi prioritas, maka indikator tersebut akan dinilai berdasarkan yang namanya USG atau urgency, seriousness, dan growth gitu. Nah, teknik USG ini akan dipakai untuk menentukan prioritas masalah dari beberapa masalah yang ada gitu. Nanti akan diberikan poin tergantung dari kedaruratan masalah tersebut, keseriusan masalah tersebut, dan growth atau efeknya apakah nantinya akan meluas jika dia didiamkan, seperti itu. Nah, setelah mendapatkan prioritas masalah,
Kemudian didapatkan nih 3 masalah utama berdasarkan, metode USG ini. Setelah itu, masing-masing masalah tersebut dibuat dalam fishbone. Jadi ini misalnya masalah A. Masalah A kira-kira faktor penyebabnya apa saja ya? Kalau di lingkungan, kalau di metodenya, di manusia, pada pembiayaannya atau dana dan sarananya. Kira-kira apa saja ya faktor-faktor yang mempengaruhi indikator tersebut, indikator masalah tersebut. Nah, ini disebut dengan diagram sebab akibat gitu. Dengan mengetahui diagram sebab akibat ini, nanti setiap programmer atau penanggung jawab program bisa mengetahui apa yang seharusnya bisa dilakukan untuk memperbaiki indikator capaian yang bermasalah ini. Nah, ketika solusinya sudah diketahui, nanti akan masuklah ke dalam lokakarya mini bulanan dan lokakarya mini tribulanan untuk disampaikan kepada lintas sektor. Nanti akan dari lintas sektor akan disampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan dan tingkat kota gitu. Nah, ini yang tadi sudah sedikit aku jelaskan, yaitu ada penggerakan dan pelaksanaan melalui lokakarya mini bulanan, lokakarya mini tribulanan gitu. Nah, kemudian ini juga ada yang disebut dengan grafik laba-laba atau diagram radar. Nah, grafik ini untuk mengetahui dari satu program mana saja indikator yang dia belum mencapai target gitu. Lalu dicarilah nanti prioritas masalahnya dan faktor penyebabnya apa. Kemudian yang ketiga ada P3 ya teman-teman, yaitu pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja ini terdiri dari pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal yaitu dari dalam puskesmas sendiri melalui penanggung jawab mutu dan melakukan pengawasan dari masing-masing penanggung jawab ya. Serta ada juga pengawasan eksternal dari dinas kesehatan gitu. Kemudian pengendalian. Pengendalian adalah membandingkan capaian saat ini dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya dan dilakukan secara terus-menerus. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka harus dilakukan upaya perbaikan. Penilaian kinerja yaitu proses yang objektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi untuk menentukan seberapa efektif dan efisien pelayanan puskesmas disediakan, serta sasaran yang dicapai sebagai penilaian hasil kerja atau prestasi puskesmas yang terdiri dari ruang lingkup penilaian, cakupan pelayanan UKM UKP dan pelaksanaan manajemen, pelaksanaan penilaian, dan penyajian. Jadi, penilaian kinerja itu masuk ke dalam P3 ya, teman-teman. Nah, inilah alur dari manajemen puskesmas. Kemudian, di dalam manajemen puskesmas disampaikan juga terkait dengan mutu pelayanan puskesmas yang meliputi penilaian input. Penilaian input pelayanan adalah berdasarkan dari standar yang ditetapkan. Kemudian, penilaian proses pelayanan dengan menilai tingkat kepatuhannya terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan. Jadi kalau misalnya penilaian input kan sudah dibuat nih, misalnya SOP-nya. Lalu penilaian proses, apakah setiap tenaga kesehatan sudah melaksanakan SOP tersebut kayak gitu, menilai tingkat kepatuhannya terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan. Kemudian penilaian output yaitu berdasarkan upaya kesehatan yang diselenggarakan, di mana masing-masing program atau kegiatan mempunyai indikator mutu sendiri yang disebut standar mutu pelayanan. Contohnya angka dropout pengobatan pada pengobatan TB paru. Nah, berarti maksudnya penilaian output pelayanan ini adalah berdasarkan upaya kesehatan yang sudah diselenggarakan. Nah, bagaimana sih tingkat mutunya, indikator mutunya itu seperti apa? Kayak gitu. Kemudian penilaian outcome
antara lain pengukuran tingkat kepuasan pengguna jasa pelayanan puskesmas dan pencapaian target indikator outcome pelayanan. Ini nanti kamu bisa cek juga di Permenkes 44 tahun 2016. Lalu, berdasarkan hasil penilaian kinerja, puskesmas dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelompok 1, puskesmas dengan tingkat kinerja baik, kelompok 2, puskesmas dengan tingkat kinerja cukup, dan kelompok 3, puskesmas dengan tingkat kinerja kurang. Jadi setiap akhir tahun, puskesmas itu nanti akan mengisi yang namanya PKP, penilaian kinerja puskesmas. Nah, dari PKP itu terdapat 2 penilaian, yaitu penilaian hasil pelayanan kesehatan dan juga penilaian terkait manajemen puskesmas itu, gitu. Nah, kalau terkait dengan pelayanan kesehatan, di sini ada penilaian terkait dengan indikator UKM esensial, UKM pengembangan, dan juga UKP gitu. Kalau dari manajemen itu berkaitan dengan misalnya apakah terdapat SOTK di puskesmas tersebut, apakah terdapat pedoman tata naskah, apakah dilaksanakan logmin setiap bulan seperti itu, apakah misalnya dilaksanakan evaluasi secara berkala. Jadi betul-betul terkait dengan manajemennya. Nah, nanti akan ada perhitungannya di dalam PKP tersebut dan bisa keluarlah hasil. Kalau misalnya tingkat kinerja puskesmas itu baik, maka dia upaya kesehatan yang sudah dilakukan sudah mencapai target di atas 91% gitu. Berarti pelayanannya sudah sangat baik gitu ya teman-teman. Dan manajemennya juga di atas atau sama dengan 8,5. Ini dikatakan kinerjanya baik gitu. Nah, di sini bisa teman-teman cek juga standar ketenagaan puskesmas. Ini sering muncul di soal ya, teman-teman. Jadi, perhatikan juga apa saja tenaga minimal yang ada di puskesmas. Yang pertama ada dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga promkes, tenaga sanitasi lingkungan, nutrisionis, tenaga apoteker atau tenaga teknik kefarmasian, dan ATLM. Ini adalah 9 tenaga minimal, tenaga kesehatan minimal yang harus ada di puskesmas. Lalu ada juga tenaga non-kesehatan yang terdiri dari tenaga sistem informasi kesehatan, tenaga administrasi keuangan, tenaga ketatausahaan, dan pekarya. Nah, di sini ada terkait dengan analisa data teman-teman. Jadi, di Permenkes 44 tahun 2016 ini ada satu bagian penting yang teman-teman harus tahu, yaitu terkait dengan analisa data. Analisa data terdiri dari 3, yaitu analisa deskriptif, komparatif, dan analisis hubungan dalam program dan antar program. Kalau analisis deskriptif itu lebih ke menggambarkan atau menjelaskan data yang terdapat dalam tabel sesuai karakteristik data yang ditampilkan, termasuk nilai rata-rata, nilai minimal dan maksimal, serta nilai kuartil. Nah, dengan metode analisis deskriptif ini, analisisnya dapat dibentuk dalam analisis menurut waktu, analisis menurut demografi, dan analisis menurut tempat. Jadi ini adalah analisis yang paling simpel ya, atau yang paling dasarnya nih dari beberapa data terkait dengan kasus, terkait dengan data-data misalnya pelayanan kesehatan, itu bisa dianalisis menurut waktu, yaitu tren berdasarkan hari, minggu, bulan, tahun, dan demografi berdasarkan jenis kelaminnya, umurnya, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, dan status ekonominya. Lalu ada juga analisis menurut tempat, yaitu berdasarkan desanya, berdasarkan kota, dan juga antar negara gitu. Lalu ada analisis komparatif. Nah, kalau analisis komparatif ini, dia menjelaskan data dengan membandingkan karakteristik data wilayah yang satu dengan wilayah lainnya, atau membandingkan dengan target atau standar tertentu antar jenis kelamin, antar kelompok umur, antar sumber data. Jadi ada 2 data yang dikomparasi atau dibandingkan di dalam analisis ini. Lalu ada juga analisis hubungan dalam program dan antara program. Ini menjelaskan hubungan atau keterkaitan variabel dalam dan atau antar program yang secara logika memiliki hubungan, contohnya seperti ini.
Nah, ini adalah contoh analisis menurut waktu. Teman-teman bisa lihat ada jumlah kunjungan ibu hamil di Puskesmas Bonton Nyaleng tahun 2015. Nah, ini dibagi berdasarkan waktu. Kalau bulan Maret ada 16, kemudian April 31 dan Mei 31. Nah, dengan dilakukan analisis seperti ini setiap bulannya, kita bisa melihat kalau bulan Maret itu jumlahnya ternyata sedikit nih yang melakukan ANC. Nanti dari para bidan dan teman-teman puskesmas serta promkes bisa melakukan tindakan, yaitu dengan penyuluhan, dengan misalnya mengajak kepada warga dan juga kader untuk ke posyandu, kemudian dilakukan ANC atau bisa juga ANC di puskesmas, sehingga bulan April dan Mei langsung melonjak ya angkanya gitu. Kemudian, ini ada analisis menurut demografi. Demografi salah satunya ada kelompok umur, pekerjaan, gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah berdasarkan menurut kelompok umurnya. Nah, dari kasus diare ini kita bisa melihat kalau ternyata usia 2-5 tahun itu kasus DBD-nya paling tinggi. Jadi dengan bisa melihat yang mana jumlah kategori usianya yang paling tinggi, kita bisa melakukan intervensi di sini. Lalu ini ada contoh analisis menurut tempat. Nah, ini berdasarkan kelurahan ya, teman-teman ya, berdasarkan desanya. Kita bisa melihat kalau misalnya ada desa yang dia sangat tinggi atau terlalu berbeda jomplang gitu ya dengan desa lain. Nah, ini berarti kita harus mengonsentrasikan intervensi pelayanan kesehatan kita di kelurahan tersebut yang paling tinggi kasusnya. Selanjutnya, ini disebut contoh analisis komparatif ya. Nah, ini analisis komparatif seperti ini. Misalnya antara laki-laki dengan perempuan. Ini juga antara laki-laki dengan perempuan. Nah, dari sini kita bisa melihat nih bahwa di setiap kelurahan kasusnya itu selalu laki-laki yang paling tinggi dibandingkan perempuan kayak gitu. Oh, ada nih satu kelurahan yang dia perempuannya sendiri paling tinggi kayak gitu, tapi secara keseluruhan rata-rata yang paling tinggi laki-laki. Nah, nanti bisa diperhatikan nih kenapa di kelurahan ini yang paling tinggi perempuan ya. Nanti bisa dicari tahu permasalahannya apa dan faktor penyebabnya, kemungkinannya apa gitu. Lalu ini ada yang terakhir, analisis hubungan dalam program. Nah, ini karena dalam program artinya adalah membandingkan capaian beberapa indikator yang ada di dalam satu program. Misalnya di desa A dia K1-nya berapa, K2-nya berapa, K3 dan K4-nya berapa. Gitu. Jadi bisa dikomparasi. Di desa A itu ternyata yang paling tinggi K1-nya, di desa B yang paling tinggi K4-nya, di desa C ternyata paling tinggi K1-nya lagi, gitu. Jadi bisa dicek per masing-masing kelurahan ini, yang mana sih yang dia ada pola yang berbeda, gitu ya. Nah, itu bisa menjadi salah satu hal yang kita teliti dan kita kaji. Mengapa bisa seperti itu, kayak gitu ya. Nah, ini nanti bisa masuk ke dalam data kesehatan dan menjadi informasi untuk teman-teman program dan teman-teman di puskesmas dalam membuat intervensi yang akan dimasukkan ke dalam rencana usulan kegiatan 2 tahun setelahnya ya. Jadi untuk rencana usulan kegiatan misalnya tahun 2016 itu berarti adalah solusi yang berasal dari masalah tahun 2014. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, sekian ringkasan atau rangkuman materi yang bisa aku sampaikan kepada kalian tentang manajemen puskesmas. Nah, terkait dengan tata kelola, teman-teman bisa mempelajari tentang sumber daya kesehatan ya teman-teman. Misalnya manajemen Fasyankes, manajemen sediaan farmasi seperti apa, manajemen pembiayaan kesehatannya seperti apa, bisa belajar DAK fisik dan non-fisik, seperti itu contohnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Boleh komen jika ada yang ingin aku sampaikan selanjutnya ya untuk teman-teman. Semangat belajar!